3, 2. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Hari raya tubuh dan darah Kristus dirayakan secara khusus untuk mau mengingatkan kepada kita betapa dalam kasih Tuhan yang mau dinyatakan kepada dunia, terlebih bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga bagi kita yang mau dan ingin bersatu sepenuhnya dengan menyambut tubuh dan darahnya, kita mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan dan kekudusan Allah. Karena tujuan hidup kita sesungguhnya adalah hidup bersatu dan bersama dengan Dia. Pada kesempatan ini 38 anak-anak kita akan menerima komuni pertama, dan berharap bahwa dengan penerimaan komuni pertama, anak-anak kita lewat pendampingan dan bimbingan orang tua kita, orang tuanya yang sudah terlebih dahulu menerima komuni ini, sungguh semakin mengarahkan anak-anak kita teguh dalam iman, kuat dalam seluruh pengharapan, dan dengan demikian hidup yang kita perjuangkan di dalam dunia ini semakin disempurnakan oleh Tuhan. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dengan rendah hati dan hadapan Allah menyadari diri kita, mohon pengampunannya. Kita hening sejenak. Bersama-sama mohon ampun dengan berdoa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Moga-lah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang
yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi. Oh Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan dan doa pribadi kita, disyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, lebih bersama dengan anak kita Clarissa Katarina Go yang diperkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-16 bersama dengan papanya Go Julius dan mamanya Sally dan adik Yason Jonathan Go. Syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dialaminya, serta bersyukur atas sarana rahmat yang Tuhan selalu sediakan bagi kita bersama dengan Shirley Yani yang dalam novena 3 kali Salam Maria senantiasa diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan sendiri, serta mohon kekuatan dan kelancaran operasi dari anak kita James Wijaya dan juga Ibu Lim Yu Hoa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, serta membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang telah berpulang, yaitu Tina Yorisa dan Yovita Misi, hari kedua dipanggil oleh Tuhan dari tengah keluarga dan antara kita umatnya, dan juga tetap membawa dalam doa-doa kita pastor kita Pastor Felix yang telah dipanggil
hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Maka kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Terlebih dan secara khusus bagi ke-38 anak kami yang baru akan menerima komuni pertama pada kesempatan ini, semoga rahmat cinta kasih-Mu ini yang Kau nyatakan dalam diri Putra-Mu semakin terpatri dalam diri anak-anak kami. Mereka semakin terdorong untuk bersatu dengan Dikau, memperlihatkan dalam seluruh kehidupan, menghayati rahmat cinta kasih itu, rajin untuk mengikuti perayaan Ekaristi, didorong oleh orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa mendampinginya. Dan dengan demikian akan menjadi kekuatan bagi kami dalam perjuangkan hidup. Syukur atas rahmat-Mu yang boleh kami alami, terlebih bersama dengan Clarissa yang Katarina Go yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-16 pada kesempatan ini. Semoga usia yang Kau percayakan kepada anak saudari kami ini semakin membuat dia dewasa, hidup sehat walafiat, senantiasa mengalami rahmat kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta senantiasa mensyukuri segala sarana rahmat untuk bersatu dengan Dikau, terlebih bersama dengan Shirley Asriani, di mana telah Engkau meneguhkan dia untuk mengadakan doa novena 3 kali Salam Maria, dan dengan demikian hidup imannya semakin Kau teguhkan dan harapan-harapannya semakin boleh dinikmati. Serta mohon kekuatan rahmat bagi saudara-saudari kami yang akan mengalami operasi pada hari Selasa, James Wijaya dan Ibu Lien Sohua. Moga-moga rencana operasi yang akan dialaminya berjalan dengan baik. Berikan kekuatan kepadanya, juga para dokter, para perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya. Semoga semuanya itu sungguh menjadi rahmat, penyembuhan, pemulihan baginya. Dan juga pada kesempatan ini, datang di hadapan untuk membawa dalam doa-doa kami mohon belas kasih keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Oma Lina Teorisa yang dan juga Yovita Misi, Kau panggil 2 hari yang lalu, Felix Layadi 10 hari yang lalu. Semoga saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan, seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa, sama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur. Lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Duduklah di sebelah kanan, hai musuhmu, buat menjadi tumbuh kakimu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Berkuasalah engkau di antara engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Sejak dalam kandungan, saja karma. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan.
saja yang makan roti akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah daging yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah 12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik yang mau menerima komuni, semangat. Kenapa semangat? Langsung diam. Kenapa semangat? Ayo. Kenapa semangat? Karena mau menerima komuni pertama. Saja tidak. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya cukup banyak yang ingin saya mau sampaikan, hanya saja sudah seringkali kita mendengarkan bahwa pastor jangan terlalu lama khotbah, sebagai kesempatan untuk berkatekesi untuk anak-anak kita. Hubungan dengan perayaan pada kesempatan ini dan di beberapa paroki itu mengadakan penerimaan komuni pertama, karena ini adalah memang salah satu hari Minggu yang ditentukan sesudah Minggu Pentakosta, mereka
turunnya Roh Kudus sebagai tanda kekuatan bagi kita umat yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Kita merayakan Tritunggal Maha Kudus minggu lalu, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Satu pengharapan besar untuk mau menyatakan bahwa iman kita akan semakin dewasa dan akan semakin disempurnakan, dan kesempurnaannya tentu mengarah kepada kesempurnaan Bapa sendiri, di mana Dia mengatakan, hendaklah kamu hidup sempurna sebagaimana aku sempurna adanya. Maka berbicara soal perayaan Ekaristi, bagi anak-anak kita sudah didampingi dan berharap bahwa sudah memahami dan mengerti akan hal ini. Ekaristi adalah ungkapan syukur. Syukur atas apa? Syukur atas karya penyelamatan Allah yang dinyatakan di dalam dunia ini melalui putranya Yesus Kristus secara sempurna. Itu berarti bahwa sebenarnya yang disebut dengan perjamuan ini sudah ada jauh-jauh sebelumnya, dan itu sangat jelas dalam bacaan pertama pada kesempatan ini. Sehingga apa yang kita buat setiap kali mengadakan perayaan Ekaristi bukan sesuatu yang tiba-tiba saja datang. Karya penyelamatan Allah juga tidak dengan tiba-tiba begitu saja, tetapi mempunyai proses dan perjalanan. Kita tahu mulai dari bangsa Israel sampai pada kita saat ini. Dan tadi dalam bacaan pertama digambarkan bagaimana Melkisedek dalam hal itu bersama dengan Bapa orang beriman yaitu Abraham mau mempersiapkan bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu akan disempurnakan di dalam diri putranya sendiri, sehingga sebenarnya Melkisedek sebagai imam agung akan lebih sempurna di dalam imam agung yang sesungguhnya, yang satu kali saja mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan dunia dan keselamatan kita. Itulah Yesus. Dan untuk menelusuri hal itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bacaan kedua pada kesempatan ini sudah menggariskan pada malam perjamuan terakhir Yesus mengadakan perjamuan itu, lalu memberikan perintah kepada muridnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Kenangan yang bagaimana akan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dan setiap kali kita mengambil bagian dalam seluruh peristiwa Yesus itu, kita juga akan berharap bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Maka yang paling utama di sana kita harus memahami bahwa ini adalah suatu sejarah keselamatan yang panjang, terpatri di dalam sejarah gereja yang tumbuh dalam sejarah keselamatan kita. Kemudian secara sempurna nyata dalam diri Yesus Kristus, di mana Dia menyerahkan seluruh hidupnya melalui ketaatannya kepada Bapa dan kasih setianya kepada kita umat manusia. Maka pada saat kita menyambut tubuhnya, kita mau dan ingin juga untuk mau dan berani mengorbankan hidup kita demi keselamatan orang lain dan kebaikan orang lain. Pada saat kita menyambut darahnya, kita mengambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan itu sendiri, di mana kita disucikan dan dikuduskan. Kalau kita mau menelusuri sekali lagi hal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, utamanya bagi anak-anak, cukup panjang sejarah ini, lalu akhirnya sampai kepada kita. Ini semua mau menyatakan bahwa Tuhan sungguh mencintai kita melalui putranya Yesus Kristus, di mana kita tahu bahwa kita sebenarnya sudah jauh dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Kita tidak setia dan taat kepadanya, tetapi Allah mau dan ingin supaya kita anak-anaknya, kita sebagai manusia sebagai citra dan gambarannya, sungguh tetap bersatu dengannya. Maka Dia menghadirkan dirinya lewat kehadiran putranya melalui Santa Maria,
Dan dengan demikian diharapkan bahwa kita sungguh memahami dan mengerti akan karya keselamatan Tuhan yang terjadi di dunia ini. Karya keselamatan Tuhan itu mengarahkan kita kepada kemuliaannya tentunya. Nah, karena ini adalah bukti cinta kasih, sehingga dalam Injil tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus yang nanti akan menyerahkan hidupnya di kayu salib, itu sungguh mau menyatakan kasih itu. Pada saat mengadakan pewartaan, banyak orang berkumpul, dikatakan dalam kitab suci tadi, 5.000 laki-laki, belum dihitung perempuan. Ada kemungkinan pada saat itu mungkin lebih banyak perempuan, tetapi kita tidak perlu membahas kenapa hal itu tidak ditampilkan. Lalu dalam bacaan Injil ini Bapak Ibu Saudara terkasih begitu syarat dengan tanda dan simbol yang sebenarnya bagus dan menjadi bagian permenungan-permenungan kita. Kalau kita mau hitung-hitung dan soal apa yang tercantum di sana. Orang banyak, dikatakan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung yang lain anak-anak dan perempuan. Lalu mau diberikan makan. Para murid mengatakan kita hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Apa tidak 10? Lalu menjadi bagian permenungan, mungkin mau mengarahkan 5.000 laki-laki, ya hanya 5.000 orang. Lalu satu roti itu 1.000 orang. Cukup tidak? Cukup. Ya cukup ya. Anak-anak, kalau satu roti dibagi 5.000 orang, cukup. Menurut anak-anak ini tidak cukup, apalagi orang tua, ya. Lalu hanya 2 ikan saja. Nah, apa yang ingin disampaikan di sana, Tuhan Yesus mengatakan kamu harus memberi makan. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus mengatakan kumpulkan mereka, satu kelompok 50 orang. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan 50 orang? Pasti ada dasarnya dalam kitab suci. Kita berdoa dengan manik-manik rosario ada 50. Mazmur 150 seterusnya. Angka-angka seperti ini sebenarnya bisa ditelusuri. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, yang ingin disampaikan adalah Yesus mau mengatakan bahwa pada saat mau mengikuti aku dan bersatu dengan saya, maka kamu harus menyatakan kasih itu kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Dan pada saat itulah Yesus berdoa, lalu sesudah itu Yesus mengatakan bagikan kepada mereka. Akhirnya setelah dibagikan dan semua makan kenyang, ternyata masih sisa 12 bakul. 12 bakul itu memperlihatkan 12 suku Israel menjadi landasan sejarah keselamatan dalam kitab suci. Sekali lagi, nanti adik-adik kita tetap membaca kitab suci supaya kita semakin menemukan itu dalam permenungan-permenungan kita. Tapi yang ingin disampaikan adalah bahwa Allah mau menyatakan kasih-Nya, dan pada saat ada pada kita tidak perlu dihitung banyak atau sedikitnya, tetapi apakah kita mau dan ingin seperti Dia sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya, sehingga pada saat mungkin situasi dunia ini terlalu mengimpit dan kita sering dikhawatirkan dengan situasi dunia ini, seringkali hati kita terfokus hanya sampai di sana saja. Kita tidak dengan tulus dan ikhlas untuk mau menyadari hal ini, bahwa sekecil apapun rahmat dan berkat Tuhan, kalau itu sungguh menjadi kebutuhan dalam kehidupan, mari kita mau dan ingin untuk rela membagikannya kepada orang lain. Seperti Yesus membagikan seluruh hidupnya untuk keselamatan dunia ini. Dia tidak memikirkan dirinya, tetapi Dia menyerahkan seluruh hidupnya lewat bacaan kedua pada hari ini. Ambillah ini, makanlah. Inilah tubuhku. Bagaimana mungkin kita memakan tubuhnya, tetapi dengan memperlihatkan roti seperti yang kita buat setiap perayaan Ekaristi, lalu kita mengamini dan mengakui serta mengimani bahwa yang ada itu adalah Yesus sendiri, maka pada saat itu juga kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dikuasai oleh Allah sendiri.
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, unsur yang paling pokok menurut saya selain cinta yang Tuhan telah nyatakan, maka yang saya inginkan tanamkan kepada anak-anak kita pada kesempatan ini, apakah kamu sungguh yakin dan percaya sesungguh-sungguhnya bahwa yang kamu terima ini adalah tubuh Kristus? Mohon maaf sedikit ada mungkin pertimbangan dalam arti, mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin itu menjadi tubuh Kristus? Sekali lagi, sejarahnya panjang Bapak Ibu Saudara terkasih. Mohon maaf kalau saya mengatakan bersama dengan Pastor Agus Matasak, kami sebagai imam, walaupun dengan segala kelemahan dan kekurangan dan mungkin diliputi oleh banyak dosa dibandingkan dengan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tetapi kami sadar bahwa ini adalah pilihan kami dan Tuhan memanggil kami untuk menjadi imamnya dan memberkati kami lewat uskup. Dan pada saat mengkonsekrir ekaristi atau roti dan anggur di atas altar ini, dalam segala kelemahan dan kekurangan dan mungkin dosa-dosa kami, kita tetap percaya bahwa di balik itu ada kehadiran Kristus. Kenapa saya sedikit menekankan ini Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena seringkali kita berpikir, pastor siapa yang ambil bagian? Sekali lagi kami berdua untuk menanamkan kepada umat di sini. Kami bukan orang suci. Kami juga adalah orang yang berdosa. Tapi yakinilah bahwa yang kami buat di atas altar Tuhan adalah kuasa dan kasih Tuhan. Mohon maaf kalau saya katakan hal ini. Sehingga kita tidak melihat dari kelemahan kami. Dan mari kita coba hayati hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berusaha untuk menelusuri bagaimana panggilan dalam gereja. Begitu berat. Walaupun sekali lagi kami sadar bahwa hal ini sungguh menjadi berat. Dan kalau kami hitung-hitung, mungkin kami tidak layak. Tetapi kenapa kami memberanikan diri? Dan syukur kami masih bisa bertahan sampai pada saat ini. Karena kasih dan doa Bapak Ibu. Itulah yang saya tanamkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan interpatri, dan dengan demikian kita sungguh percaya bahwa di balik semua tatanan liturgi yang kita buat, yang kita hadirkan adalah kehendak Tuhan sendiri. Maka mari kita melibatkan diri kita sepenuhnya, mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah ini. Mudah-mudahan sungguh membantu kita untuk sampai kepada kehidupannya sesungguhnya. Makanan roti dan seluruh yang ada dalam dunia ini membantu kita untuk sampai pada kehidupan kekal. Untuk itulah kita beriman dan percaya, supaya kelak kita sungguh mendapatkan keselamatan bersama dengan sang sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Kristus. Karena Dia yang memanggil kita untuk bersatu dengan Dia, dan kita puncakkan setiap saat, setiap kali kita mengikuti Ekaristi Kudus, di mana kita menerima tubuhnya sendiri, dan dengan demikian kita pun mau dan ingin untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada penggerakkan kuasa kasih Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sehubungan dengan penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita pada kesempatan ini, maka sekarang kita akan mendahului dengan pembaharuan janji baptis bagi anak-anak kita yang akan menerima komuni pertama, tentunya juga bersama orang tuanya. Maka saya persilakan kita semua berdiri.
setelah lilin kita dinyalakan sebagai tanda, semoga kekuatan Roh Kudus semakin meneguhkan mereka. Mereka akan mengadakan pembaharuan janji baptis pada kesempatan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya harap dijawab dengan keras, ya saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Menyatakan keyakinan kepercayaan di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke kehidupan yang kekal, dan dengan demikian hidup kita semakin berkenan kepada-Nya. Amin. Untuk itu kita teguhkan iman kita dengan deraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus yang kudus dan para kudus, ampunan, bangkitan badan, karena kita akan diperciki dari situ pada kesempatan ini yang
Bagi gereja yang lapar akan persekutuan dan tanggung jawab bersama. Ya Tuhan, semoga kami toleran satu sama lain, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami, serta saling mendukung. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi gereja-gereja Kristiani yang masih terpisah-pisah tetapi lapar akan kesatuan dan rindu akan ekaristi yang dibagi-bagi bersama. Ya Tuhan, semoga doa dan usaha kami bersama untuk mencapai rekonsiliasi penuh menghimpun kami kembali dalam tubuh Tuhan yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi semua orang di dunia yang masih lapar akan makanan serta martabat manusia, ya Tuhan, semoga semua orang mendapat bagian yang adil dari kesejahteraan dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar akan kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Ya Tuhan, semoga kelaparan suci itu menjadi kelaparan kami pula, dan semoga kami tidak pernah menjadi putus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar akan iman dan harapan. Ya Tuhan, semoga mereka yang lapar akan iman dan harapan menemukan Kristus. Dan semoga kami tidak menjadi sandungan di jalan pencarian. Marilah berdoa kepada. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi ke-39 anak ini pertama yang hari ini untuk pertama kali menerima Engkau dalam Sakramen Maha Kudus. Itulah kami semoga kami makin menjadi marilah doa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, syukur dan terima kasih atas rahmat pendampingan penyertaan-Mu mempersatukan kami umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalas ini. Sehingga pada hari ini kami boleh mengantar ke-39 anak-anak kami untuk menerima komuni pertama. Semoga berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi anak-anak kami ini melalui orang tua dan pendampingan-pendampingan yang telah dinyatakan kepadanya, semakin membuat mereka dewasa dalam iman dan keyakinan, semakin persekutukan diri dengan Dikau dan berusaha untuk semakin terlibat di dalam mengambil bagian pelayanan untuk menghadirkan kemuliaan di paroki kami ini, sehingga kami seluruh umat-Mu semakin Kau satukan untuk seluruh rencana-rencana kami di masa akan datang, di mana kami tetap bersatukan untuk mengungkapkan dan menyatakan iman, tanda kebersamaan kami di hadapan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan Clarissa Katarina Go yang Kau perkenankan hari ulang tahun yang ke-16 hari. Dan dengan demikian, nah kami ini semakin Kau antam untuk memasuki usia dewasa, semakin mampu untuk bisa bertanggung jawab dalam seluruh usaha, rencana, cita-cita dan harapan. Kiranya semakin boleh dinikmati dan kebahagiaan semakin menjadi bagian kehidupannya bersama dengan papa dan mama, adik dan seluruh keluarga, bahkan sahabat kenalannya.
Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Engkau selalu menyediakan sarana bagi kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau, menemukan harapan-harapan kami. Demikian bersama saudari kami Shirley Asriani, Engkau perkenankan untuk boleh maknai doa novena 3 kali Salam Maria dalam seluruh perjalanan hidup dan harapannya. Moga-moga semuanya ini semakin membuat saudari kami Shirley Asriani ini semakin beriman dewasa teguh, dan harapan-harapannya, cita-citanya semakin berkenan kepadamu. Teguhkan dia bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kami senantiasa menaruh pengharapan kepadamu, terlebih bagi mereka yang sakit dan ingin memperoleh kekuatan penyembuhan kembali, terutama bersama dengan anak saudara kami James Wijaya dan juga Ibu Lien Suhuo yang pada hari Selasa akan mengalami operasi. Kiranya dengan tuntunanmu melalui para dokter, para perawat, suster, siapa saja yang akan menanganinya, operasi yang akan direncanakan bagi kedua saudara-saudari kami ini pada hari yang sama boleh berjalan dengan baik dan menjadi tanda pemulihan, sehingga kesehatannya kembali pulih. Seluruh keluarga Kau berikan kesabaran, kekuatan, dan semangat untuk senantiasa saling meneguhkan dan menguatkan, sehingga saudara-saudari kami yang sakit ini boleh Kau pulihkan dan sembuh dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kami senantiasa membawa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Lina, Teorisa, Jovita, Misik, Kau panggil dari tengah-tengah keluarga 2 hari yang lalu. Kemudian Pastor Felix Layadi dan juga saudara Peter Tungadi yang telah meninggal 10 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senyap di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, tinggallah bersama kami. Berilah kami keberanian untuk melibatkan diri dan menyertai Engkau sampai ujung jalan. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus
Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian
yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini di altar-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan padamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan yang agung ini, agar memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, di seluruh isi surga dan bumi, mengumandangkanlah nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama bala malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Ya Tuhanku dan marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami seluruh umat-Mu hadir di hadapan-Mu pada kesempatan ini, terlebih anak-anak kami yang baru akan menerima komuni pertama pada kesempatan ini, dan juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Puji syukur 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus Dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demi kelancaran dan ketertiban dalam penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita, dimohon mengikuti arahan petugas yang sudah ditunjuk. Untuk pengambilan gambar akan dilakukan oleh fotografer yang memang disiapkan oleh paroki. Mohon kerelaan kita untuk tidak mengambil gambar kecuali petugas yang sudah ditentukan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kami berdua akan menerimakan komuni pertama bagi calon komuni pertama sekaligus komuni bagi orang tuanya. Sudah.
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Maka kini sabda bahagia akan kami
Puji syukur 430. 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah kaca, kan sembuh kami, hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami yang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga pas yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita mendengarkan pengumuman gereja. Pengumuman gereja tanggal 18 dan 19 Juni 2022. 1. Akan saling menikah Kristianus Mori Keuan dengan Elviana Nini Koten pada tanggal 29 Juni 2022. Lasder Salinting dengan Tresia Maria Rosa pada tanggal 30 Juni 2022. Franciscus Dika dengan Gabriela Maria Ngura pada tanggal 2 Juli 2022. Andreas Damianus Boli dengan Julita Dona Lelita pada tanggal 8 Juli 2022. Barang siapa mengetahui adanya halangan pernikahan di atas, silakan menghubungi pastor paroki. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam, aula lantai 1. Calon yang akan menikah akan daftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Ya, pengumuman kolekte tanggal 11 dan 12 Juni 2022 sebagai berikut. Kolekte pembangunan sebesar Rp711.000. Kolekte gereja sebesar Rp11.400.000. Keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Kelima, pendaftaran kursus persiapan sakramen Krisma masih syarat penerimaan sakramen Krisma adalah usia 14 tahun ke atas sudah menerima komunitas. Calon disilahkan kerja jam kerja dengan membawa 2 lembar pas foto 4x6, fotokopi surat baptis, dan fotokopi akta kelahiran. Pertemuan calon Krisma akan dilaksanakan Selasa 28 Juni 2022 pukul 16.30 sampai dengan jam 18.00. Kepada calon Krisma harap untuk mengikuti pertemuan tersebut tepat waktu dan mematuhi protokol. Demikian pengumuman gereja. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih perhatian kita. Propisiat selamat kepada ke-39 penerima komuni pertama pada kesempatan ini. Selamat kepada orang tua yang telah membimbing anak-anaknya untuk memasuki awal dewasa bagi anak-anak kita. Dan berharap bahwa kita tetap menuntunnya dalam kasih Tuhan dengan seluruh perhatian-perhatian yang senantiasa akan kita berikan kepada mereka. Harap bahwa mereka sudah mulai mengajak kita untuk boleh berdoa bersama tidur malam, dan upayakan doa-doa bersama dengan anak-anak kita. Saya kira hal itu menjadi penting untuk diperhatikan. Terima kasih kepada kita semua yang mengambil bagian pada kesempatan ini. Tanpa kecuali, sekali lagi terima kasih. Dan ya mungkin juga mohon maaf, kita punya perayaan ini hampir 2 jam, kurang seperempat 2 jam. Dengan kehadiran anak kita penerima komuni pertama 39 orang. Terima kasih kepada pendamping yang telah menyiapkan anak-anak kita, siapa saja yang terlibat. Sekali lagi kepada kita semua, kami ucapkan limpah terima kasih. Untuk menyingkat waktu nanti, mungkin penerima komuni pertama sebelum kami ganti baju, lalu langsung berfoto bersama pada saat
lagu pembukaannya. Foto bersama saja, nanti kalau umpamanya mau ada foto keluarga itu. Jadi sekaligus saja saya bersama dengan Pastor Agus dan semua penerima komuni pertama, kita foto satu kali saja. Boleh begitu? Saya kira demikian. Lebih kurangnya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa. Amin. Saudara-saudari terkasih, misa sudah selesai, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia,